Kalau air isi ulang, ada Air isi ulang. Nah, air isi ulang itu proses ada filterisasi, kemudian juga ada UV ultraviolet sehingga bakteri udah mati, kemudian juga filterisasi logam juga sudah tersaring, bisa. Air isi ulang yang dari galon itu bisa. Nah, saya sarankan yang recommended ya. Recommended itu air isi ulang biru. Nah, bukan saya promosi gitu ya. Kenapa? Karena saya lihat juga di masyarakat, dia pakai air isi ulang, tapi mesinnya nggak pernah diurusin, Bu. Nah, filternya nggak pernah diurus ini. Nah, kalau biru itu karena dia franchise, dia punya standar. Dia punya standar, punya dikawal lah kualitas termasuk kualitas air produksinya. Itu hati-hati. Air isi ulang saya lihat sendiri, nggak pernah dirawat mesin tuh lah. Lama-lama kan nggak efektif kerjanya. Ya. Iya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau air gunung nih, air yang dari mata air gunung mungkin ya. Kalau dimasak, bisakah dimasukkan ke dokter water? Dokter water. Air gunung, Dok. Air mata air. Air dari gunung. Mata air. Ya. Nah, air gunung lagi dulu kita tahun 70-an ya. Itu air hujan kita bisa tampung, kita bisa minum. Air hujan. Terus air sumur juga mata air kita bisa ini. Nah, sekarang kalau mata air pegunungan seperti apa? Nah, sepanjang lahan tersebut belum tercemar, ya belum tercemar lahannya, itu masih bagus, masih bisa lah di pegunungan. Tapi kalau sudah ada pabrik, udah ada ini, nah air ini udah mulai tercemar, hati-hati, nggak bebas juga. Itu. Kalau zaman dulu kita masih air hujan aja masih kita berani minum ya. Kalau sekarang udah makin susah. Air sumur dulu kita masih bisa ini. Jadi kembali ke proses pencemaran air itu. Kalau di pegunungan yang masih bersih, masih jauh dari boleh, tinggal dimasak aja. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan ini mengenai air yang dari dokter water, habis itu kita panaskan, apakah itu mengurangi khasiatnya? Ya, kalau dari dokter water, apalagi yang elektrik, yang Unity, kalau dipanaskan lagi nanti hidrogennya akan hilang, Bu. Antioksidannya akan hilang. Nah, sebenarnya nggak perlu juga dipanaskan. Kenapa? Tadi memanaskan itu mengecilkan molekul, sementara air ini sudah kecil molekulnya. Jadi orang yang biasanya malas minum air dingin atau ini, minum air ini beda rasanya, lebih enteng seperti minum air hangat. Mungkin Kalau kadang-kadang yang kalau kita iya. anak-anak kita buat susu, Dok. Susu Nah, kan kalau mau di anak boleh dicampur aja. Boleh dicampur dari dispenser atau apa sedikit, boleh langsung diinikan. Ya. Oh, jadi air dispenser yang hangat terus dikasih air. Ya, bisa. Jadi kalau dia sukanya hangat, ya boleh dicampur aja. Oke. Terus bentar, Dok. Pertanyaan lagi. Manjat itu. Bisa aku dibantu bawah? Oh iya, Bu. Iya, ini ada pertanyaan dokter. Selamat siang, Dok. Mau tanya, apakah hidrogen water ini juga bisa mengurangi reaksi alergi, mengingat anak-anak autis ini banyak berhubungan dengan alergi? Nah, alergi ya terhadap ini. Kembali, alergi itu gangguan dari sistem imun kita. Ya, jadi nggak tahan terhadap sesuatu. Ya. Nah, sistem imun itu terbangun dari sel-sel juga, ya, sel-sel juga. Bahkan yang asma terbantu juga. Asma itu ada faktor alerginya juga, ya. Nah, insya Allah bisa terbantu juga dengan air ini. Karena tadi kembali dia bekerja di sel. Nah, termasuk reaksi alergi yang harusnya misalnya makan udang atau makan apalah yang nggak tahan, harusnya biasanya tahan, tapi karena terlalu sensitif akhirnya timbul alergi. Nah, air ini memperbaiki sel-sel yang bekerja di sistem imun itu. Insya Allah bisa terbantu, Mbak. Oke, Dok. Ini ada satu pertanyaan lagi.
Dok, saya ada penyakit asam lambung. Beberapa bulan terakhir ini saya tiap bangun pagi selalu minum air hangat atau panas, kurang lebih 1 liter. Minum air hangat membantu membuat lambung saya menjadi lega. Apakah kalau saya minum air alkali ini, maka minum air panasnya saya hentikan saja? Atau saya tetap minum air panas saat bangun pagi, selanjutnya baru minum air alkali? Ya, untuk lambung rata-rata sekitar 3 bulanan udah selesai itu, udah terkendali lah. Jadi stop aja air hangatnya, minum air langsung dari Dr. Water ini, insya Allah bisa terbantu. Tadi karena air hangat itu karena molekulnya kecil ya, molekul. Apalagi ini ada alkalin. Kita tahu kalau MAH itu asam lambung yang naik. Nah obat MAH itu isinya alkalin, aluminium hidroksida, magnesium hidroksida itu alkalin. Nah, sekarang kita langsung konsumsi air alkalin. Nah, otomatis menetralisir asam lambung yang berlebihan tersebut ya. Insya Allah di sekitar 2-3 bulan udah bisa kalau mah. Jadi dihentikan aja air hangatnya, konsumsi air alkalin ini. Bisa membantu. Tadi cara minumnya seperti tadi ya. Ini ada pertanyaan, Dok. Proses pembentukan mikrokluster, apa boleh dijelaskan bagaimana? Apakah bedanya dengan air heksagonal? Ya, jadi banyak istilah air ini yang terkait lagi dari marketing ya. Ada heksagonal, ada V-water, ada mikrokluster, ada macam-macam, ada V-water, jadi air hidup segala. Itu bahasa marketing ya. Hakikatnya sama. Mikrokluster, heksagonal, kemudian V-water segala macam. Nah, prosesnya itu melalui proses elektrolisis. Air tadi H2O, ikatan hidrogen dengan hidroksida. Nah, ketika dialiri listrik, nah kita tahu kalau itu elektroda itu ada anoda dan katoda. Nah, katoda ini kutub negatif, anoda ini kutub positif. Molekul air yang di anoda itu teroksidasi, diambil elektronnya. Ya, diambil kemudian dialirkan ke katoda. Air yang di katoda tereduksi, membentuk hidrogen dan OH-. Yang di sini membentuk O2 reaktif, membentuk ini. Ini yang biasanya terbuang nanti ozon segala macam. Jadi itu prosesnya melalui pemecahan molekul air. Nah, terjadi proses reduksi dan oksidasi. Reduksi terjadi di anoda, oksidasi terjadi di anoda, reduksi terjadi di katoda. Nah, katoda ini membentuk hidrogen, gas hidrogen di situ dan hidroksida di situ. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami proses elektrolisisnya, pemecahan molekul air. Jadi air yang disetrum itu ada yang tereduksi, ada yang teroksidasi. Nah, itu makanya ada pembuangan kalau yang di kutub anoda itu air yang sifatnya asam terbuang. Nah, ini dalam bentuk gasnya, saluran gasnya, oksigen reaktif. Itu mungkin ya bisa kalau lebih ini offline biasanya saya gambarin itu. Nah, ini di anoda terjadinya proses ini H2O, 4H2O membentuk 2H2, kemudian nah itu ada skema kimianya, Tapi intinya seperti itu, terjadi proses reduksi dan oksidasi. Reduksi terjadi di katoda, oksidasi terjadi di elektron mengalir dari anoda ke katoda sehingga membentuk hidrogen. Ya. Ada reaksi kimia juga. Oke. Jadi melalui proses elektrolisis. Nah, ini juga ada pertanyaan mengenai proses elektrolisa. Kalau proses elektrolisa, apa bedanya dengan kangen water, air proses basah dan asam? Sama, Bu. Sama. Jadi, cuman teknologinya kangen water itu dia menyalurkan ion-ion dan air menurut saluran-saluran. Makanya dia bisa membuat air dengan berbagai pH.
Ada pH terkecil 2,5, kemudian terbentuk lagi pH 11,5. Kemudian ada pH yang clean water 7, ada pH beauty water 6, kemudian 8. Jadi dia menyalurkan ion-ion itu sesuai dengan tombol mana yang ditunjuk, sehingga bisa memproduksi 5 jenis air. Nah, 5 jenis air ini air yang mulai dari pH 2,5, strong acid, kemudian beauty water pH 5,6 yang untuk kecantikan, kemudian pH yang diminum mulai dari 8,5, 9, 9,5, kemudian ada clean water untuk minum obat dan susu pH 7. Karena dia mengalirkan, teknologinya mengalirkan ion-ion sesuai dengan kita mau produksi air apa. Nah, sementara kalau yang botol kita hanya satu produksi proses membentuk air yang diminum alkalin, karena nggak ada saluran-saluran lagi untuk memisahkan ion-ion ini, yang ion kation dan anion. Itu kuncinya. Jadi saya bedah juga Kangen Water mesinnya seperti apa. Nah, itu ada saluran-saluran ion. Ketika kita tombol ini, maka saluran ini tertutup, maka lebih banyak nih. Makanya mereka bisa membuat berbagai jenis air sesuai dengan aliran ion yang tadi membentuk pH tadi. Ya sama, prinsipnya teknologinya sama. Cuman kalau ini kita memproduksi satu jenis air yang diminum, pH 8,5, 9, 9,5. Kalau Kangen Water bisa sampai pH 2,5, 19,5. Nah, ini juga sering ada pertanyaan juga saya di mana, Dok, apa yang ini sama Kangen Water? Saya terus terang nggak pernah membandingkan botol ini dengan Kangen Water. Ini bersinergi. Kangen Water punya kelebihan, punya kelemahan. Kelebihan dia bisa memproduksi berbagai jenis air. Kemudian air minum sesaat. Tapi kalau kita lagi di jalan, bawa mesin nggak bisa. Kita perlu botol yang memproduksi air yang kita sehat menyehatkan. Tapi kalau botol, kalau kita sekeluarga nggak bisa, harus semua punya botol kan gitu. Nah, itu jadi saling melengkapi. Kalau saya bersinergi dan bukan juga ini kita ya. Kalau apple to apple, jadi kalau mesin adu sama mesin. Kalau botol adu sama botol. Nah, kalau bicara botol, kita yang terbaik. Karena udah banyak beredar di botol-botol di luar, Dr. Water itu yang terbaik sampai saat ini. Ya. Mungkin satu lagi, Dok. Kalau Dr. Water jadi yang punya mesin Kangen Water tetap harus punya botol, ya. Ya. Tapi itu kalau umpamanya dengan Kangen Water kita harus cepat-cepat minum ya, Dok. Iya. Kita harus minumnya cepat. Kalau nggak gitu hilang. bisa turun ya. Hilang. Hidrogennya hilang. Nah, satu lagi kalau Kangen Water mungkin nggak bisa inhalasi ya. Inhalasi nggak ada, karena emang dia untuk konsumsi air minum aja, nggak untuk hidrogen inhalasi. Nah, ini juga terkait dengan saat ini COVID ya, Bapak Ibu. Nah, COVID ini biasakan minum terus tiap malam inhalasi. Karena kalau virus bakteri yang baru masuk itu akan sangat efektif hidrogen inhalasi ini membunuhnya, membunuh virus bakteri yang masuk ke saluran pernapasan kita ya. Biasakan aja kalau yang udah punya botol Unity itu inhalasi tiap malam, insya Allah terjaga. Tadi kembali ke kita COVID ya, sedikit saya ini COVID karena kita lagi suasana pandemi gini ya. Nah, terkait COVID, Bapak Ibu ya, COVID ini penyakit infeksi, tergolong penyakit infeksi. Ya, infeksi ada 3 jenis, virus, bakteri, dan jamur. Nah, COVID ini tergolong infeksi virus. Nah, kalau infeksi itu secara medis, ada beberapa faktor yang kita bisa kena atau enggak. Ya. 2, 1 faktor virusnya, 2 faktor tubuh kita. Nah, faktor virusnya, pertama dari jumlah virus yang masuk. Yang kedua ada keganasan virus. Ya. Makin banyak jumlah virus yang masuk, makin mudah kita terinfeksi, jadi sakit. Makin ganas virusnya, makin mudah kita jadi sakit. Jadi kalau infeksi masuknya virus atau bakteri ke tubuh kita, belum tentu kita jadi sakit. Kalau sakit berarti pertahanan tubuh kita kalah, jadilah sakit, timbul gejala, demam, batuk, segala macam. Nah, itu 1, faktor virus.
jumlahnya dan juga keganasannya. Nah, kenapa kita pakai 3M ya? Cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian physical distancing segala macam, itu supaya kalaupun ada orang yang kena kemudian dia bersin atau apa, virus yang masuk nggak banyak. Beda kalau kita nggak pakai masker langsung berjuta-juta virus, nah mudah lagi kita jadi sakit. Itu fungsinya. Jadi membatasi jumlah virus yang masuk kalau kita terpapar. Nah yang kedua, sistem pertahanan tubuh kita. Nah, itulah sistem pertahanan tubuh kita mulai dari anatominya, mulai dari saluran napas, kita ada lendir, ada bulu hidung, segala macam, itu pertahanan. Kemudian ada sel, ada limfosit T, limfosit B, ada sel makrofag, ada neutrofil, ini pertahanan tubuh kita. Nah, dibangun dari sel. Dengan air ini, tadi kembali, air ini bekerja di tingkat sel. Nah, sel ini otomatis kalau dia berada di lingkungan yang baik, jauh dari sampah segala, dia akan lebih efektif kerjanya. Otomatis meningkatkan daya tahan tubuh kita juga di saat pandemi ini. Jadi saya sarankan yang sudah punya botol, inhalasi tiap malam, minum tiap minggu. Insya Allah bisa terjaga. Ya.